anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Bersyukur pagi hari ini kita dapat kembali beribadah, walaupun kita kembali beribadah di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita lebih dalam lagi, kita siapkan hati kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau saat teduh sejenak. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita mengucap syukur untuk setiap berkat, kebaikan, dan anugerah yang sudah kita terima. Kita akan menaikkan pujian syukur Tuhan. Syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri. Ku rasakan tiap hari karena kasih-Mu.
memasuki ibadah kita lebih jauh, kita memohon belas kasihan Tuhan turun atas kita. Kita memohon Tuhan menguruskan, menyucikan kita layak di hadapannya. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan segala keberadaan kehidupan kami, dengan kegagalan dan keberdosaan kami. Kami sungguh menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kami 1 minggu yang sudah berlalu, ada banyak tutur kata, sikap hidup, perbuatan, pemikiran kami yang mengecewakan sesama manusia dan mendukakan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan menguduskan kami, membasuh kami oleh darah Kristus Yesus, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan untuk boleh beribadah dan melayani Engkau serta menikmati berkat-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik, yang memberikan pengampunan dosa kepada kami di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan menaikkan beberapa doa syafaat kita. Saya akan berdoa dan saudara mengaminkannya di rumah masing-masing. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami membawa seluruh jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik karena faktor usia maupun karena sakit penyakit. Tuhan kiranya berkenan melawat, menyembuhkan, memulihkan, dan terlebih meneguhkan iman mereka, sehingga di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan mereka alami, iman mereka tetap bersandar teguh kepada Tuhan. Kami terus mendoakan untuk Ayanyo di Sawadio. Kami doakan untuk Cicunmoy bersama dengan suaminya Kohendra. Kami berdoa juga untuk Popo Yongkim. Kami berdoa menyerahkan untuk Cisiangyo dan Cisianwa. Kami serahkan untuk saudara kami Dery. Berdoa menyerahkan untuk Francesco, anak Ferry dan Lia. Kami terus mendoakan untuk pemulihan saudara kami Ferry dengan sempurna. Demikian juga untuk Popo Meme, untuk Papa Meme. Kami berdoa untuk kesehatan Pak Kim Cheng dan juga Ciaju. Kami serahkan kesehatan Kotin Kwang. Demikian juga dengan kesehatan Ciana. Kami berdoa menyerahkan untuk kesehatan Koalu dan juga Cigyok Mei. Kami berdoa menyerahkan untuk Kosuryadi dan Ceknya Cecu. Kami serahkan untuk kesehatan Cilinda, untuk Ngiuk Mei serta anaknya Febi Chandra. Demikian juga untuk rekan-rekan yang lain yang sedang bergumul masalah kesehatan. Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan. Kami mendoakan juga untuk kerohanian setiap kami, biarlah terus boleh bertumbuh, semakin dewasa dan semakin bertanggung jawab di dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami serahkan untuk kemajuan pelayanan kami di gereja Mudigai Kerja Bangke dan juga di Posibade Tejo. Tuhan terus kiranya menolong, memberkati, sehingga kami boleh memikirkan dan mengerjakan hal yang terbaik bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan untuk perekonomian jemaat-Mu. Tuhan menolong, memberkati di tengah situasi yang tidak mudah saat ini dialami oleh bangsa kami dan seluruh dunia. Biarlah Tuhan membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat-Mu bagi pemenuhan kebutuhan kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami boleh berhikmat mengelola segala berkat-Mu bagi pemenuhan kebutuhan kehidupan kami dan juga mendukung pekerjaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk bangsa kami Tuhan, Engkau tolong dalam situasi menangani pandemi COVID-19 supaya semua boleh terkendali. Demikian juga upaya pemerintahan bangsa kami untuk mengatasi krisis ekonomi dengan berbagai kebijakan supaya Tuhan sempurnakan kebijakan yang sudah diambil pemerintah dan DPR untuk mensahkan undang-undang Omnibus Law yang mendapat reaksi dari banyak kalangan. Tuhan tolong supaya situasi ini boleh terkendali dan masyarakat boleh menerima, sebab apa yang diputuskan oleh pemerintah bangsa kami adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya. Tuhan, Engkau menolong, memberkati bangsa kami. Kami berdoa juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang akan merayakan ulang tahun mereka 1 minggu ke depan. Kami berdoa menyerahkan untuk Semudarna yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Tuhan menolong, memberkati kesehatannya, memberkati kehidupannya, menjadi berkat bagi keluarga dan bagi gereja Tuhan. Kami serahkan untuk masa depannya. Demikian juga dengan seluruh jemaat yang lain yang sedang merayakan ulang tahun mereka. Biar Tuhan memberkati. Semakin bertambah usia, mereka boleh semakin mencintai Tuhan yang sudah memelihara hidup mereka. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Sekali lagi pada kami persembahkan untuk hormat mulia bagi nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Saudara, dengan tetap berdiri kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan di seluruh muka bumi. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali dan kita akan melanjutkan ibadah kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh media. Sebelumnya kita siapkan hati kita menyanyikan lagu Lebih Dalam Ku Menyembah. Sungguh besar setiamu,
saudara-saudara pagi hari ini. Saya berharap dan berdoa bahwa saudara semua dalam kondisi sehat di dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pagi hari ini ada waktu sejenak bagi kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus untuk kita boleh menikmati berkat Tuhan lewat perenungan pagi hari ini. Bapa dalam sorga, pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau terus memeliharakan kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih kami boleh memuji-muji Tuhan. Kami sudah menaikkan doa syafaat kami, dan kami bersyukur ada waktu sejenak kami boleh bersama-sama membaca merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami boleh dengan tenang, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, menikmati berkat-Mu lewat perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Urapi dan berkati hamba-Mu yang men-sharingkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, perenungan kita pagi hari ini didasarkan kepada 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, setiap orang percaya memerlukan kepastian keselamatan yang telah ia terima dari Tuhan Yesus Kristus melalui iman percayanya kepada Dia. Dan kepastian keselamatan itu berarti suatu keyakinan di dalam diri orang percaya bahwa ia telah menerima keselamatan dari Tuhan melalui imannya kepada Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit, dan bahwa Ia telah menjadikan mereka sebagai anak-anak Allah yang akan turut menerima warisan kekayaan surgawi bersama Kristus nantinya, serta tidak meragukan hal itu sampai kepada akhir hidupnya. Akan tetapi saudaraku, di dalam realita kehidupan yang kita jalani, tidak sedikit orang Kristen yang kemudian mulai meragukan keyakinan kepastian keselamatannya. Ketika kita berbicara mengenai dasar kepastian keselamatan, melalui perenungan pagi hari ini saya mengajak kita untuk belajar beberapa hal. Yang pertama, apa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang sehingga ia meragukan kepastian keselamatannya? Saudaraku, ada banyak faktor tentunya yang dapat kita bicarakan. Tetapi pagi hari ini saya mengajak kita untuk memperhatikan beberapa hal saja. Yang pertama, pengajaran sesat atau pengajaran palsu yang telah kita terima atau kita dapatkan, kemudian bisa mempengaruhi keyakinan kita akan kepastian keselamatan itu. Saudara, ajaran yang keliru atau ajaran yang palsu, bahkan ajaran yang sesat yang pernah kita dengar atau kita dapatkan dari orang-orang yang mengajarkannya kepada kita, memunculkan keraguan di hati kita, apakah kita ini sudah selamat atau tidak. Ada banyak pengajaran di luar sana yang mengatakan bahwa tidak cukup hanya dengan beriman kepada Kristus, keselamatan itu menjadi pasti. Tetapi ditambahkan lagi dengan perbuatan-perbuatan kehidupan kita. Kita dituntut untuk menjalani kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus. Kita dituntut untuk berbuat baik kepada orang lain. Kita dituntut untuk menjadi rajin beribadah, rajin melayani Tuhan, dan lain sebagainya. Bahkan dituntut untuk melakukan berbagai ritual keagamaan supaya dikatakan keselamatan kita itu kemudian menjadi lengkap dan sempurna. Saudaraku, hal seperti ini pernah dituntutkan oleh orang-orang Kristen Yahudi kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Sebagaimana dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Demikian juga apa yang dicatatkan di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, di mana Paulus mengatakan kepada orang-orang Kristen Galatia bahwa mereka begitu cepat berpaling dari Injil kepada Injil yang lain. Injil yang lain ini tentu yang dimaksudkan adalah Injil yang salah, yang palsu, yang menyesatkan,
yang membubuhkan aturan-aturan dan tuntutan kehidupan manusia ke dalam karya keselamatan Kristus Yesus. Saudara, jikalau kita kemudian dituntut atau kita memaksakan tuntutan berbuat baik atau melakukan berbagai ritual untuk menyempurnakan kepada keselamatan itu berarti, saudaraku, kita sedang merendahkan karya keselamatan sempurna yang telah Kristus kerjakan melalui kematiannya di kayu salib. Jikalau keselamatan kita bergantung kepada apa yang dapat kita perbuat dan bukan semata-mata bergantung kepada karya salib Kristus, tentu saja keselamatan itu bisa hilang dan pasti akan hilang. Karena kita sadar dan kita tahu kita adalah manusia yang penuh dengan segala kelemahan. Karena itu, saudaraku yang kekasih, adalah tidak benar jikalau kemudian keselamatan itu bisa hilang karena kita tidak mampu untuk memenuhi tuntutan sempurna dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada faktor yang kedua yang dapat mempengaruhi seseorang, kemudian dia tidak yakin akan kepastian keselamatannya, yaitu perbuatan dosa yang seringkali terjadi di dalam kehidupan manusia. Saudara, ketika kita berdosa, maka muncul perasaan menyesal dan ketidaklayakan di dalam hati kita di hadapan Allah. Tentu saja, saudaraku, di satu sisi perasaan seperti itu adalah baik, karena itu menolong kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang selalu mawas diri, sehingga kita tidak selalu jatuh ke dalam dosa yang sama dan tidak mendukakan hati Tuhan. Tetapi di sisi lain, saudaraku, perasaan bersalah, perasaan tertuduh dan tidak layak itu jikalau terus-menerus berkecamuk di dalam kehidupan kita, akan menjadi alat yang dipakai oleh iblis untuk mendiskreditkan kita di hadapan Allah, untuk membuat kita semakin merasa tidak layak di hadapan Allah, sehingga kemudian kita meragukan kepastian keselamatan kita. Kemudian kita akan bertanya, jangan-jangan aku tidak diselamatkan karena aku telah berbuat dosa. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, keselamatan yang kita terima dari Kristus bukanlah menjadi sebuah garansi bahwa kita tidak akan pernah dan tidak lagi bisa jatuh ke dalam dosa. Kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, sebab kita masih hidup di dalam daging yang dikuasai oleh dosa. Dan kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Kita belum berada di sorga. Kita belum berada di dalam keadaan yang sempurna, saudara. Karena itu adalah hal yang wajar jikalau Anda dan saya bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi jikalau kita terus-menerus jatuh ke dalam dosa, apalagi dosa yang sama, dan jikalau dosa masih menjadi sebuah kecondongan di dalam hati kita, maka mungkin perlu bagi kita untuk mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah sungguh percaya dan diselamatkan? Sebab orang yang belum mengalami anugerah keselamatan, orang yang belum menikmati keselamatan itu, bisa berbuat dosa sepanjang hari, bahkan sepanjang hidupnya, tanpa merasa bersalah dan tanpa rasa penyesalan. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8a, yang berkata demikian, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Tetapi sebaliknya, jikalau Anda dan saya jatuh ke dalam dosa, sebab memang kita masih bisa berbuat dosa, dan kemudian kita menyesalinya, bersyukurlah, karena itu mengindikasikan Anda dan saya sudah diselamatkan, dan Anda dan saya adalah milik Kristus. Karena itu jangan terus berkecamuk atau berkutat di dalam penyesalan, tetapi datanglah kembali kepada Tuhan, memohon pengampunannya, dan hiduplah di dalam pengampunan itu dengan bertekad berkenan di hadapan Allah.
di dalam hari-hari ke depan yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, inilah dua faktor yang pada umumnya mempengaruhi hati dan perasaan seseorang sehingga dia kemudian tidak meyakini kepastian keselamatannya. Setelah kita mendengarkan dan memperhatikan apa yang sering membuat seseorang kehilangan atau meragukan kepastian keselamatannya, maka di dalam poin yang kedua ini, mari kita melihat apa yang menjadi dasar bagi kita untuk tetap yakin bahwa keselamatan Anda dan saya adalah sesuatu yang pasti. Sekali lagi, ada banyak faktor yang bisa kita bicarakan untuk hal ini. Tetapi saya mengajak kita melihat kepada dua hal saja. Tetapi sebelum kita melihat faktor itu, saudaraku, ada sebuah kutipan, sebuah pernyataan yang berkata demikian. Jaminan keselamatan itu bukan terletak pada manusia, tetapi pada Allah sendiri. Bukan pada kemampuan manusia, tetapi pada kemampuan Allah untuk memeliharanya. Dasar kepastian keselamatan Anda dan saya adalah karya Kristus dan firman-Nya. Saudara, di dalam beberapa bagian firman Tuhan, Yesus berulang kali mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya telah diselamatkan dan kepastian keselamatan itu menjadi milik. Kita melihat beberapa contoh ayat. Yang pertama di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 yang berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui karya Kristus di atas kayu salib, Ia telah mengerjakan keselamatan itu dengan sempurna bagi setiap orang berdosa yang mau percaya kepadanya. Karena keselamatan itu sempurna, kita tidak perlu menambahkan perbuatan apapun. Karena itu bukan karya kita, bukan usaha kita. Sebagaimana dinyatakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan 9 yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas saudara, Anda dan saya tidak perlu berbuat apa-apa untuk karya keselamatan itu. Karena itu adalah karya Allah Tritunggal semata-mata dan bukan andil kita. Maka jikalau itu adalah karya Allah Tritunggal, itu adalah sesuatu yang sempurna dan akan tetap terjaga untuk selama-lamanya. Demikian juga dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jelas sekali ayat ini memberitahukan bahwa apapun dan siapapun tidak akan dapat merebut orang-orang percaya itu dari kasih Kristus atau dari tangan Tuhan. Apakah perbuatan dosa tidak akan pernah memisahkan kita? Apakah kegagalan kehidupan kita tidak akan memisahkan kita dari keselamatan kita? Saudara, demikian juga dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam pembacaan kita tadi, 2 Timotius 1 ayat yang ke-12b khususnya. Dia berkata dengan keyakinan penuh, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, dengan jelas ayat ini mengatakan kepada kita, Paulus memiliki keyakinan yang pasti bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadanya, termasuk keselamatannya, akan terjaga dan terpelihara sempurna sampai kepada hari Kristus menyatakan dirinya. Sampai kemudian kita berjumpa muka dengan Tuhan kita, maka disitulah keselamatan itu menjadi sesuatu yang sempurna, bukan karena apa yang kita perbuat, sekali lagi karena Allah yang memeliharakannya. Satu ayat lagi yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan kepastian keselamatan ini adalah di dalam Roma 8 ayat 33 sampai 34. Di dalam ayat ini Paulus mencoba membuktikan kepastian keselamatan itu dengan mengajukan dua pertanyaan dan sekaligus dua jawaban.
Pertanyaan yang pertama dikatakan demikian, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Dan Paulus memberikan jawaban, tidak ada. Kenapa? Karena Allah yang membenarkan orang percaya. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang akan menghukum orang percaya? Jawabannya, tidak ada. Karena Kristus telah menjadi pembela bagi orang-orang percaya. Saudara, kematian Kristus Yesus telah cukup menjadi pembayaran bagi setiap hutang dosa manusia yang percaya. Karena itu keselamatan tidak akan pernah terhilang. Sekali Anda dan saya diselamatkan, maka untuk selama-lamanya Anda dan saya diselamatkan. Saudara, sama seperti dalam kehidupan berkeluarga. Saya bersama istri punya 2 orang anak. Anak-anak kami didik semampu kami di dalam pertolongan Tuhan. Semampu kami mendidik mereka di dalam jalan kebenaran Tuhan. Tetapi saudara, pada waktunya nanti mereka akan memutuskan sendiri, mereka hidup dalam kebenaran atau tidak. Apakah ketika mereka berbuat salah, apakah ketika mereka menjadi orang yang tidak taat kepada kami, saya dapat berkata, engkau bukan anak saya? Saya bisa berkata demikian. Tetapi apakah betul bahwa dia bukan anak saya? Fakta, realitanya mengatakan bahwa mereka adalah anak saya bersama dengan istri. Sebab mereka berdua adalah darah daging kami. Sekalipun mereka mengecewakan kami, saya tidak dapat mengubah statusnya untuk tidak menjadi anak saya. Demikian juga keberadaan saudara dan saya. Sekalipun kita mungkin bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak akan pernah mengubah statusmu dan statusku sebagai anak-anak Allah. Karena itu keselamatan itu tidak akan pernah bisa hilang. Tetapi saudaraku yang kekasih, perlu menjadi perenungan atau pemikiran bagi kita. Jikalau kita sudah menikmati keselamatan itu, seyogianya ada satu perubahan yang nyata, ada sebuah perubahan yang signifikan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebagaimana dinyatakan di dalam surat 1 Yohanes. Di dalam surat 1 Yohanes ini, penulis mengingatkan bahwa jikalau betul seseorang sudah percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka akan terjadi perubahan di dalam hidupnya. Yang pertama, dia berkata, orang itu akan menjadi orang yang menyukai hidup di dalam terang dan di dalam kebenaran. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Demikian juga akan terjadi perubahan dalam sikap hidupnya. Menjadi seorang yang jujur, seorang yang rendah hati. Dia menjadi seorang yang menyadari dan mengakui dirinya adalah orang berdosa, serta membutuhkan pengampunan. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Dan hal yang ketiga, dia menjadi orang yang mau taat perintah Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, dan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikian juga orang itu akan menjadi orang mencintai Tuhan. Dan bukan sebaliknya mencintai dunia ini, tetapi menjadi orang-orang yang mencintai dan mengasihi Allah. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai 16. Dan yang keempat, dia berkata, berusaha untuk hidup di dalam kesucian dan bukan hidup di dalam dosa. 1 Yohanes 3 ayat 3 sampai 6 dan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Dan yang terakhir, Yohanes berkata akan menjadi seorang yang berkeyakinan teguh akan kepastian keselamatannya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Maka saudara, mari kita mengintrospeksi diri kita.
apakah terjadi perubahan yang nyata dan signifikan di dalam kehidupanmu dan kehidupanku, sehingga engkau dan saya dapat berkata, aku sudah diselamatkan. Dan jikalau betul itu sudah terjadi, maka yakinlah keselamatan itu adalah sesuatu yang sempurna dan pasti dan tidak akan pernah bisa hilang. Saudaraku, di dalam dunia ini mungkin dapat saya katakan ada 4 jenis manusia kalau dikaitkan dengan keselamatannya. Manusia yang pertama, dia yakin sudah diselamatkan, maka orang ini akan hidup di dalam keselamatan itu, dan dia akan berjuang untuk hidup berkenan kepada Allah. Dia akan menghasilkan buah. Orang yang kedua, dia sudah diselamatkan, tetapi dia tidak yakin bahwa dia sudah diselamatkan. Maka saya yakin orang ini akan penuh dengan pergumulan di dalam kehidupannya, sebab dia tidak yakin akan keselamatannya. Tetapi ada orang yang ketiga, dia belum selamat, tetapi dia yakin bahwa dia sudah diselamatkan. Saya percaya orang ini jelas salah dan pasti dia akan terhilang dan binasa. Tetapi ada orang yang keempat, dia belum selamat dan memang dia sadar dia belum diselamatkan. Maka menurut saya, orang ini tidak akan jauh dari keselamatan, karena dia akan terus berjuang mencari keselamatan itu di dalam hidupnya. Dan Tuhan dengan anugerahnya akan menuntun orang ini kepada keselamatan yang ia kerjakan di dalam Yesus Kristus. Maka saudaraku yang kekasih, perlu kita pikirkan sekarang, orang seperti apakah Anda dan saya? Saudaraku yang kekasih, saya mengajak saudara untuk memiliki keyakinan yang teguh bahwa jikalau engkau sudah pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, percayalah, engkau sudah diselamatkan. Dan berjalanlah dengan teguh di dalam keyakinan kepastian keselamatan itu, sampai pada waktunya nanti keselamatan itu sempurna, ketika saudara dan saya berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Kiranya melalui perenungan hari ini, iman kita semakin teguh dan kerohanian kita semakin bertumbuh. Kita menghargai anugerah keselamatan itu dan hidup berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur kepada Bapa, karena ada waktu dan kesempatan bagi kami menikmati berkat lewat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur bahwa kami sudah diselamatkan, dan kami bersyukur bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti, oleh karena dikerjakan oleh Allah Tritunggal di dalam karya keselamatan Yesus Kristus di kayu salib. Dan biarlah keyakinan itu semakin teguh di dalam hati kami, sekalipun mungkin kami seringkali gagal dalam menjalani kehidupan iman kami, tetapi kami tahu keselamatan itu ya dan amin. Keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti, menolong kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang mawas diri, sehingga kami tidak berulang dan berulang jatuh ke dalam dosa atau bahkan dosa yang sama, sehingga dunia boleh melihat satu perubahan yang signifikan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Maka raikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dan tolong kami boleh melakukannya sehingga Engkau dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya menerima untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan
dalam Kristus Yesus, kita bersyukur Tuhan sudah memimpin memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan segera mengakhiri. Saya mengundang saudara, kita berdiri dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, pergilah ke dalam kehidupanmu, laksanakanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar dan terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, persekutuan, pimpinan, kekuatan, serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian dari pagi hari ini lagi sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan menyampaikan beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Saudara, yang pertama, persembahan tidak dijalankan secara tunai. Bagi saudara yang mau memberikan persembahan bisa mentransfer ke nomor rekening Gereja Kehidupan Rohani Cabang Angke. Yang kedua, persekutuan doa Kamis kita pada hari Kamis ini pada tanggal 15 masih akan berlangsung secara online. Demikian juga dengan persekutuan remaja hari Sabtu ini tanggal 17 masih juga akan dilaksanakan secara online. Yang keempat, ibadah umum pada tanggal 18 Oktober, baik kebaktian 1 maupun kebaktian 2, kita akan melaksanakannya secara offline. Karena itu saudara, mari kita siapkan hati kita kembali datang ke gereja, kita beribadah secara tatap muka. Maka seluruh penata layan yang sudah dijadwalkan sesuai dengan yang tertera di dalam warta, harap mempersiapkan diri untuk kita menyelenggarakan ibadah kita pada hari Minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak kecil atau anak sekolah minggu atau cucu dan selama ini belum mendapatkan video online, silakan mendaftarkan nomor HP saudara kepada pengurus atau guru sekolah minggu atau kepada saya, sehingga kami dapat mengirimkan video sekolah minggu untuk anak atau cucu saudara bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Demikian warta yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati kita semua.